Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai matriks EIV, EV, dan QSPM. Sebelumnya perkenalkan saya Novia Tasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu EIV. EIV yaitu singkatan dari Internal Factor Evaluation, yang merupakan suatu cara penilaian berdasarkan faktor-faktor internal perusahaan. Alat perumusan strategi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara area tersebut. Baik, selanjutnya ada cara pembuatan matriks EIV. Matriks EIV dikembangkan menjadi 5 langkah, yaitu langkah yang pertama, membuat daftar faktor-faktor internal atau strength and weakness, yaitu sejumlah 10-20 faktor yang mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan perusahaan secara spesifik dalam presentasi, rasio, ataupun angka-angka perbandingan. Langkah yang kedua yaitu memberi bobot pada setiap faktor berkisar 0,0 atau tidak penting sampai dengan 1,0 atau sangat penting, yaitu bobot yang menandakan signifikansi relatif faktor tertentu bagi keberhasilan industri perusahaan. Faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi diberi bobot yang paling tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Aca, yaitu cara pembuatan IVE atau Internal Factor Evaluation langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu memberi rating 1 yang artinya sangat lemah sampai 4 yang artinya sangat kuat pada setiap faktor. Pemberian rating berdasarkan company base untuk strength adalah 3 atau 4, sedangkan untuk weakness adalah 1 atau 2. Langkah keempat, melakukan perhitungan nilai terbobot atau weighting score dengan cara bobot atau weight dikalikan dengan rating. Langkah kelima, melakukan weighting score akumulasi strength dan weakness untuk analisa IVE perusahaan. Apabila nilai total di atas 2,5 menggambarkan posisi perusahaan yang kuat secara internal, sedangkan nilai di bawah 2,5 menggambarkan posisi perusahaan yang lemah secara internal. Berikut contoh matriks IVE atau Internal Factor Evaluation untuk komputer. Untuk strength-nya itu mempunyai 9 faktor, dan untuk weakness-nya itu mempunyai 8 faktor. Sedangkan total weighting score-nya itu 2,5 yang menggambarkan berarti perusahaannya kuat secara internal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Dion Oktamade akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu EV. EV atau External Factor Evaluation merupakan suatu cara penilaian berdasarkan faktor peluang atau opportunities maupun ancaman, threat perusahaan. Penilaian ini memuat faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk maju dan berkembang. Dalam membuat matriks EV, perlu diketahui dan dievaluasi lingkungan eksternal perusahaan, baik lingkungan umum maupun lingkungan industrinya. Selanjutnya yaitu cara pembuatan matriks EV. Dalam membuat matriks EV, perlu diketahui dan dievaluasi lingkungan eksternal perusahaan, baik lingkungan umum maupun lingkungan industrinya. Setidaknya ada 5 langkah dalam pembuatan matriks ini, yaitu yang pertama, membuat isi lingkungan eksternal perusahaan atau opportunities dan threat. Yang kedua, memberikan bobot pertimbangan dimulai dari 0.0 atau tidak penting sampai 1.0 sangat penting. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Safriyanda akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Sati. Di sini saya menjelaskan tentang memberi rating 1 yaitu rendah atau sangat lemah, sampai dengan rating 4 atau sangat kuat pada setiap faktor. Nah, faktor pada yang pertama, peringkat 1 jika perusahaan merespon dengan sangat buruk, dan peringkat 2 jika respon perusahaan sama saja dengan perusahaan lainnya. Peringkat ketiga jika respon perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Peringkat 4 jika respon perusahaan sangat lebih baik dan optimal. Nah, melakukan perhitungan nilai terbobot atau weight score, bobot X rating, melakukan weight score, akumulasi opportunities,
and traits untuk analisa EFE perusahaan. Nah, jika hasil dari EFE lebih kecil dari 2,5, berarti perusahaan dengan keadaan yang ada belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan sangat rentan terhadap ancaman pesaing. Begitu pula sebaliknya, jika hasilnya lebih besar dari 2,5, berarti lingkungan eksternal posisi perusahaan relatif kuat. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh gambaran EFE. EFE matrix for a local 10 theater cinema complex. Berikut teman-teman bisa lihat di layar PPT kita. Itu salah satu contoh dari EFE. Selanjutnya yaitu QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Apa itu QSPM? QSPM adalah matriks yang digunakan untuk mengevaluasi strategi alternatif berdasarkan inputan faktor internal dan eksternal. Matriks ini digunakan pada tahap keputusan. Pada matriks ini merupakan perusahaan menguji beberapa alternatif strategi yang terbaik ditemukan pada tahap matriks sebelumnya. Tujuannya untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Rofandi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Yang berikutnya, cara pembuatan metrik QSPM. Untuk langkah yang pertama, membuat list peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan serta kelemahan internal. Untuk pembuatan list ini, informasinya diambil dari metrik IFE dan EFE, minimum masing-masing 10 faktor dari metrik tersebut. Yang kedua, evaluasi metrik tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari matrik QSPM. Yang berikutnya, menentukan nilai ketertarikan atau attractiveness score atau yang disingkat dengan AS yang menunjukkan tingkat relatif attractiveness atau ketertarikan dengan skor antara 1 tidak menarik sampai 4 sangat menarik. Jadi untuk skornya ini kita bikin sampai 4 ya, 1 sampai 4 bisa dibikin 1 tidak menarik, 2 kurang menarik, 3 menarik, sampai 4 sangat menarik. Nah, untuk langkah berikutnya menghitung total attractiveness score atau TAS dengan cara perkalian antara bobot kali AS. Yang berikutnya, menjumlahkan TAS atau total attractiveness score setiap strategi alternatif. Lalu langkah yang terakhir, nilai TAS tertinggi adalah strategi yang harus dilakukan perusahaan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Anugrah Aprofaradila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja penjelasan selanjutnya kita masuk ke dalam contoh matriks QSPM. Di sini teman-teman bisa lihat ya di slide gimana bentuk tabel dari contoh matriks QSPM. Jadi teman-teman bisa lihat di PPT kami dan di video ini pun kami tampilkan. Di sini adalah bentuk tabel dari contoh QSPM. Yang pertama itu masuk ke dalam Q faktornya. Caranya ada alternatif 1 dan alternatif 2. Ada occur competitor di alternatif 1 dan di alternatif 2 ada expand internally. Terus ada strength, weakness, opportunities, right, dan kita itu mencari sum total active score. Yang pertama dari strength itu ada unique product, weight-nya ada 0,11, di effective score-nya ada 2, total effectiveness score-nya ada 0,22, weight-nya 0,08, effectiveness score-nya ada 1 total. Jadi totalnya itu 0,8 dan selanjutnya seperti itu juga. Dan teman-teman bisa lihat tabelnya itu di PPT kami. Terus ada juga include work product ada 0,9,
ada teknis skornya 0, teknis skornya itu ada 0,0 dan 0,12, dan total teknisnya skornya itu ada 0,36. Di weakness itu ada lack of quality and customer service, ada poor marketing and sales, unique product, negatively sensitive or globalization. Itu datanya juga teman-teman bisa lihat, ada 0,10, 4, 0,40, 0,13, 3, dan 0,39. Jadi di sum weight-nya itu totalnya 100% semuanya. Masuk kita ke opportunities, ada new emerging of development market, possible acquisition of competitor, membership in Cadel English. Data-datanya juga sudah dapat, ada 4, 0,9, 4, 0,36, 0,12, 0,00. Dan trade-nya ada insing competitive in market, pure war, competitor oligopoly, use dollar exchange rate, info protection. Dan datanya juga sama seperti yang di atas. Disumwekan totalnya itu 100%, dan dari sum total activeness skornya itu 4, total active skornya itu kita mencarinya yaitu 4,04, itu besar dari 2,07. Jadi data yang di atas tadi sudah ada datanya itu kan, kita jumlahkan semua dan hasilnya kita membandingkan dari alternatif 1 sama alternatif 2 ini, ternyata hasilnya itu lebih besar. Yang alternatif 1 yaitu 4,0, dia lebih besar. Kalau alternatif 2 itu kan hasilnya 2,070. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.